Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Raudatul Jannah dengan nomor induk mahasiswa 21104030029 dan nomor absen 23, mahasiswi Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pembuatan video pada kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Perkembangan Literasi dan Bahasa Anak yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Andes Iksan MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan bahasa daerah pada anak. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan daerah. Di Indonesia, paling tidak terdapat dua bahasa yang perlu dibina dan dikembangkan agar dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya, yaitu bahasa daerah yang pada umumnya merupakan bahasa pertama atau mother tongue atau native tongue, dan bahasa Indonesia yang selain merupakan bahasa negara atau resmi, juga merupakan bahasa nasional atau persatuan. Di Indonesia, terdapat banyak bahasa daerah bahkan dialek. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa negara Indonesia terdiri atas banyak pulau dengan berbagai ragam suku dan bahasanya. Sehubungan dengan bahasa daerah ini, dalam seminar Bahasa Nasional di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari tahun 1975 telah diambil keputusan bahwa fungsi bahasa daerah adalah 1. Lambang kebanggaan daerah. 2. Lambang identitas daerah. 3. Alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah. 4. Pendukung bahasa nasional. 5. Bahasa pengantar di sekolah dasar di daerah tertentu pada tingkat permulaan untuk memperlancar pelajaran bahasa Indonesia dan mata pelajar lain. Dan yang terakhir, alat pengembangan dan pendukung kebudayaan daerah. Bahasa daerah. Bahasa merupakan jati diri bangsa. Ketika bahasa menghilang, maka jati diri bangsa pun akan perlahan menghilang. Oleh karena itu, bahasa harus dijaga dengan cara mengenalkan bahasa daerah sejak dini pada anak. Bahasa daerah merupakan salah satu ciri khas dan kekayaan budaya daerah yang perlu dilestarikan keberadaannya. Pelestarian yang dimaksud adalah dilakukan dalam bentuk penggunaan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari oleh anggota masyarakat daerah itu sendiri. Bahasa awal anak ini akan menjadi jembatan untuk mengetahui berbagai hal di sekelilingnya. Biarkan anak terus belajar dan terus mengeksplor berbagai macam hal di sekelilingnya, tentu dengan pengawasan orang tua serta kesiapsediaan orang tua memberikan penjelasan yang baik kepada anak. Alasan mengapa pentingnya mengenalkan bahasa daerah pada anak sejak dini. Yang pertama, bahasa daerah adalah bahasa warisan nenek moyang. Bahasa daerah merupakan warisan suku-suku yang ada di berbagai belahan bumi di Nusantara. Di Indonesia sendiri, ada banyak suku seperti suku Jawa, suku Bugis, suku Batak, suku Sunda, dan lain sebagainya. Setiap suku itu memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Bahasa daerah ini tergolong unik dan khas di setiap daerahnya. Yang kedua, bahasa daerah memiliki tingkatan bahasa. Tingkatan bahasa daerah biasanya digunakan sebagai sarana untuk mengatur bagaimana sebaiknya orang berbicara. Dalam bahasa Jawa sendiri, ada dua tingkat yang dipakai, yaitu bahasa ngoko dan bahasa kerama. Ngoko sendiri terdiri dari dua, yaitu ngoko lugu dan ngoko alus. Bahasa kerama juga terdiri dari dua, yaitu kromo lugu atau kromo madya dan kromo alus atau yang sering disebut dengan kromo inggil. Yang ketiga, bahasa daerah adalah cerminan sopan santun. Bahasa daerah dengan berbagai tingkatnya membuat anak akan belajar sopan santun dengan siapa mereka berbicara. Apabila mereka berbicara dengan orang yang lebih tua, semisal orang tua, guru, dan lainnya, maka ia akan menggunakan bahasa yang sesuai. Hal ini membuat anak-anak memahami bahwa orang yang lebih tua memang semestinya dihormati. Bahasa yang sopan yang anak gunakan akan berimplikasi pada perilakunya yang juga akan
mengikuti norma yang ada. Yang keempat, bahasa daerah adalah bahasa pertama anak untuk berkomunikasi. Masa emas merupakan masa di mana anak mampu menyerap bahasa dengan baik. Orang tua yang ingin mengenalkan bahasa asing sebaiknya menunggu anak siap. Mengenalkan bahasa asing juga baik, asalkan anak telah memiliki bahasa pertama yang anak pahami. Kenapa harus demikian? Karena anak membutuhkan media komunikasi berupa bahasa awal agar anak mampu berinteraksi dengan lingkungan sosial yang menggunakan bahasa ibu yang sama. Apabila anak dipaksa harus menguasai bahasa asing di tahun awal kehidupannya, maka ia akan mengalami fase kebingungan bahasa. Yang terakhir, nomor 5, bahasa daerah adalah bahasa pertama anak untuk memperoleh berbagai pengetahuan di sekitarnya. Bahasa awal anak akan menjadikan dasar anak memperoleh berbagai informasi di sekitar anak. Pemahaman awal anak akan menentukannya dengan berbagai macam informasi yang belum mereka miliki sebelumnya. Manfaat yang dapat diambil dari pengenalan bahasa daerah pada anak-anak sejak dini. Yang pertama, bahasa daerah terhindar dari kepunahan karena apabila sejak dini anak diperkenalkan bahasa daerahnya, sejak dini pula ia berusaha menggunakan bahasa daerah tersebut dalam berkomunikasi sehari-hari dengan baik dan benar. Yang kedua, melalui bahasa daerah, anak-anak lebih mengenal budaya daerahnya, seperti dari hasil karya sastra daerah yang tertuang dalam bahasa daerah masing-masing. Yang ketiga, dapat menumbuhkan sikap bangga terhadap bahasa daerahnya melalui karya sastra yang berupa cerita-cerita yang berkaitan dengan kepahlawanan, legenda, dan mitos yang ditulis dalam bahasa daerah mereka. Yang terakhir, nomor 4, ikut berperan serta dalam pembinaan dan pengembangan bahasa daerah agar bahasa daerah dapat berkembang seiring dengan bahasa Indonesia dan dapat berperan sebagaimana fungsi dan kedudukannya. Peranan orang tua dalam meningkatkan perkembangan bahasa anak. Orang tua harus berperan aktif di dalam pemeliharaan bahasa daerah dengan cara mengenalkan bahasa daerah itu kepada anak-anak sejak dini. Dari langkah awal ini disusul langkah-langkah selanjutnya yang pada akhirnya ikut memelihara budaya daerah pada khususnya dan budaya nasional pada umumnya. Peranan orang tua dalam meningkatkan perkembangan bahasa anak diantaranya adalah 1. Mengenalkan kata sapaan yang baik dan benar ketika berkomunikasi di dalam keluarga. Yang kedua, melatih pengucapan kalimat pendek atau sederhana ketika anak menerima, meminta, atau bertanya-tanya kepada orang lain. Yang ketiga, mengajak anak mengenal benda-benda di sekitarnya. Keempat, mengajak anak berbicara. Kelima, membacakan cerita atau mendongeng. Yang terakhir, nomor 6, menerapkan pola asuh demokratis. Itu tadi adalah penjelasan yang sudah saya sampaikan